Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar ya. Insyaallah akan dipimpin oleh Hakim. Ya, silakan Hakim, dipimpin teman-temannya membaca doa sebelum belajar. Temannya Don posisi berdoa. Doa sebelum belajar. Wahid Isnain Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ya, baik. Terima kasih banyak ya kepada Hakim sudah memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Ya, Pak Tito siapkan dulu peralatan belajarnya. Sudah pada makan siang ya? Belum. Belum. Hah? Ada yang belum? Ya. Harus makan siang dulu dong. Nanti antum sakit. Nah, pagi saja belum, apalagi siang. Pagi sudah. Anak puasa. Jumat ini, weh. Canda. Kurang itu makan sih. Ya. Pak Tito mulai ya, silakan semuanya diperhatikan. Jangan dulu ribut ya. Suaranya Pak Tito memantul nggak? Tidak. Mantul sedikit. Memantul sedikit. Tidak apa-apa jika sianis. Sepele. Pak Tito pakai headset kalau begitu. Supaya kedengaran jelas. Oke, memantul nggak? Enggak. Dami. Oke ya. Jadi anak-anakku sekalian, kita membahas lagi tentang keliling lingkaran ya. Masih tentang keliling lingkaran. Pak itu akan menggambar sebuah lingkaran. Silakan antum perhatikan. Kalau tidak kentara nanti antum sampaikan ya. Kentara enggak? Kentara. Ya. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ada sebuah lingkaran, di sini Pak Tito kasih nama lingkaran A ya. Nah, lingkaran A ini Pak Tito bagi menjadi 4 ya. Biasanya di soal-soal ujian nasional ya maupun di soal-soal ulangan harian atau di ulangan semester ya, itu sering sekali muncul gambar yang seperti ini ya. Gambar lingkaran kemudian dibagi menjadi 4 ya. Di sini Pak Tito ingin jelaskan terlebih dahulu, ketika Pak Tito menjadi lingkaran ini Pak Tito bagi menjadi 4, maka masing-masing lingkaran ini memiliki ukuran ya. Kalau ini artinya apa? Sebentar ya. Kalau ini artinya apa?
yang bisa jawab? Tidak. Artinya setengah setengah lingkaran. Ya. Begitupun dengan yang ini. Yang ini berarti setengah lingkaran. Ini juga setengah lingkaran. Ini juga setengah lingkaran. Kalau 4, maka dia menjadi seperempat. Ya, seperempat lingkaran. 4. Ya. Kalau misalnya Pak Tito bagi lagi menjadi 6, berarti jadi berapa lingkaran? 1/6. 1/6 Lingkaran. Ya. Kalau bagi menjadi 3, ini contohnya Pak Tito gambarkan, misalnya dibagi menjadi 3. Nah, berarti menjadi Sepertiga lingkaran. sepertiga Lingkaran. lingkaran. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana kalau misalnya nanti ada soal ya, yang muncul ternyata hanya gambar seperti ini? Ini artinya berapa? Berapa lingkaran ini? Setengah. Hah? Setengah. Berapa, Hakim? Setengah katanya. Setengah. Benar atau salah? Setengah atau berapa? Coba perhatikan ini. Mirip nggak? Mirip. Ya, Mirip. berarti dia Lingkaran. seperempat lingkaran. Ya. Nah, maka bagaimana kalau seperti ini? Kalau ditanya berapa keliling lingkaran, ya keliling, baik itu tulis ya, berapa keliling lingkaran jika R-nya sama dengan 14 misalnya. Berapa kelilingnya ini? Bagaimana rumusnya kalau begini? Kalau kemarin kan lingkaran penuh ya. Rumusnya jelas. Apa rumusnya? Masih ingat? Ada yang masih ingat kemarin rumusnya? Apa rumusnya keliling lingkaran? Lupa. Wildan, apa rumusnya Wildan? Keliling lingkaran. Rumusnya keliling lingkaran. Kalau menggunakan jari-jari, kalau yang diketahui jari-jarinya, berarti keliling lingkaran sama dengan berapa? 2 dikali pi dikali R. Ya. Oh, Ini panjang lebar. rumus keliling lingkaran apabila yang diketahui jari-jarinya. Nah, Kali panjang lebar. Nah, ternyata lingkarannya cuma 1/4. Jadi bagaimana dong? Kalau ini kan lingkaran penuh. Kalau ini cuma 1/4. Berarti bagaimana? Keliling 1/4 sama dengan 1/4 dikali 2 dikali pi dikali R. Ya. Nah, maka sama dengan kita masukkan 1/4 dikali 2 dikali pi-nya pakai yang berapa? Pi itu ada berapa? Pi itu berapa model?
Ada berapa? Puluhan berapa? Pi kemarin yang Pak Tito jelaskan. Dicatat nggak? Pi. Yang begini ya. Yang begini bentuknya. Atau dibaca biasanya PHI. Pi. Ada yang masih ingat? Ayo dia mungkin ingat. Nggak ingat? Aduh, diingat dong. Jadi pi itu ada dua model. Yang pertama, pi itu punya dua nilai ya. Mohon maaf, bukan dua model, tapi dua nilai. Ya, nilai 22/7 dan pi 3,14. Ya. Untuk pi yang 22/7 itu biasa digunakan untuk kelipatan 7. Ya. Nah, sedangkan yang 3,14 ini digunakan selain R-nya itu atau jari-jarinya itu atau diameternya bukan kelipatan 7. Nah, sekarang pertanyaan Pak Tito. 14 itu kelipatan 7 atau bukan? Ini. Kelipatan 7. Kelipatan 7. Berarti pi-nya kita gunakan? Iya, betul sekali ya. 22/14. Dikali R-nya berapa? 14. 7 kali 14. Maka masih kelihatan ya? Ya. Nah, mana dulu yang dikalikan? Nah, kita kalikan dulu yang depan ya. 1/4 dikali 2. Jadi berapa? Ada yang tahu perkalian pecahan? Kali 2. 1/4 dikali 2. Ya, Wildan silakan. Berapa? Tengah. Berapa Uluan? Ya, tinggal kita kalikan saja kalau perkalian. 1 dikali 2. 2. 2. 4 4. Ini sebenarnya di sini ada 1 ya. Tapi nggak perlu ditulis. Maka 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 2/4. Dikali 22/7. Dikali 14. Nah, ternyata yang ini bisa kita bagi. 14 bagi 7 berapa? 14 bagi 7. Ya. 2. Ya, 2. Masih kelihatan Pak itu tulis di sini? Ya. Ya, artinya 2/4 ya dikali 22 dikali sisanya berapa tadi? 2. 2. Nah, Pak Tito pindah ya. Pak Tito hapus dulu ini. Pak Tito bawa ke sini. Siapa yang double suaranya? Berhenti. Alhamdulillah. Ya, lanjut ya. Oke. 2/4 dikali 22. kali 22 dikali 2. Nah, ternyata 4 dibagi 2 bisa nggak? 2 dibagi 4 bisa nggak? Ini 2 dibagi 4. Enggak. Bisa nggak? Atau ini 2 kan? Ini 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Ya, berarti 4. Kan bisa. 4/4 dikali 22. 4 bagi 4 berapa? 4 bagi 4 1. Ya, 1. 1 kali 22? 22. Ya, berarti hasilnya 22 cm ya. Ini Mbak Ida tulis cm ya, 14 cm. Nah, silakan ditulis. Itu berapa?
Santuy. Terus sama dengan 2. Aduh. Ya, semuanya perhatikan dengan baik ya. Wildan, kau pergi sebentar. Sama dengan 1 kali 2 kali 22/7. Oke, selanjutnya sama dengan 2/4 kali 22/7 22/7 kali 14 sama dengan 2/4. Ini 2/4 dikali 22 kali 2. Ya, ada yang mau bertanya sampai di sini? Tak. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada? Ya, Pak Tito ini rekam ya materinya. Nanti Pak Tito akan share lagi di YouTube. Ya, muka aku masuk di YouTube. Ya, sudah selesai? Sudah. Ya, Haris suaranya sudah bisa? Iya. Oke. Silakan semua menampilkan videonya ya. Sudah. Baik. Pak Tito lanjut. Karena nggak ada pertanyaan, berarti sudah paham ya? Siap. Insya Allah ya. Mudah ini belum susah. Oi. Terang cepat deh. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau setengah lingkaran? Balik jadi kayak kantongnya Doraemon. Bagaimana kalau setengah lingkaran? 1/2. Apa rumusnya? Kalau setengah lingkaran? Imam. 1/2. Ya. K sama dengan? Imam. 1/2 Adanya itu. Ajak main. dikali Dikali pi. 2
Oh, dikali 2. Dikali 22. Pi R. Kalau yang diketahui R. jarinya. Dari Kalau diameternya yang diketahui, berarti 1/2 dikali pi dikali diameter. Ya. Nah, Pak itu akan kasih soal. Ya. Akan kasih soal. Silakan antum kerjakan. Waktunya 5 menit. Ya. R-nya apa? D-nya apa? Kalau R atau D-nya apa, Pak Tito? Iya, Pak Tito buatkan dulu soal ya. Lingkaran. Setengah lingkaran ya. Diameternya 49. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Ya. Ini soal nomor 1 ya. Silakan dikerjakan. Yang sudah mendapatkan jawabannya, silakan Pak Tito di chat. Yang sudah langsung di chat ya. Kalau sudah menemukan jawabannya. Sama dengan 1/2 kali pi kali diameter. Itu 49 cm ya. Pak itu lupa kasih sentimeternya. Ya, Fahiro baru masuk ya. Ya, nanti kalau Fahiro belum paham, nanti Pak Tito akan upload lagi videonya ya. Nanti Fahiro silakan menonton videonya. Pak Tito absen dulu ya.
Yang sudah dapat langsung di chat ya. Nah, itu langsung di chat jawabannya. Ya, baru Wildan. Pantas. Salah berlaku. Ya, 2 menit lagi ya. Ini aku di sini langsung masuk kelas di kelompoknya Pak Tito. Mau di kelompokku belum ada masuk, ternyata sendiriku aja beda kelompok di sini. Ini yang kelompoknya Bu Eva sudah selesai ya? Ya, oke ya. Baru 1 orang yang menjawab, Wildan. Yang lainnya belum dapat ya? Ya, baik ya. Karena waktu, jadi langsung kita akan jawab sama-sama ya. Jadi tolong perhatikan supaya antum paham ya. Ya. Diketahui diameter sebuah lingkaran, ini lingkarannya ya. Lingkarannya setengah. Diameternya adalah 49 cm. Berapakah keliling lingkarannya? Nah, maka kalau diameter yang diketahui, maka rumus mana yang kita pakai? Yang di atas atau yang di bawah? Yang? Tidak kedengaran suaranya Pak Tito ya? Kedengaran ya? Kedengaran. Ya. Yang di atas atau yang di bawah? Di bawah. Yang di bawah. Jawab dulu ya. K sama dengan 1/2 dikali pi dikali diameter. Maka kita masukkan 1/2 dikali
Pi-nya pakai 22/7 atau 3,14? 22/7. Kenapa pakai 22/7? Bisa Dibagi D-nya. Karena diameternya adalah kelipatan 7. kelipatan 7. Bisa dibagi 7. 22/7 dikali diameternya 49. Lanjut. 1/2 dikali 22/7 kali 49. 49 bisa dibagi 7 enggak? Bisa. Berapa? 7 kali 7. Jadi 1/2 dikali 22 dikali 3. Loh, Pak Tito, 7 yang ini kemana? Dia habis ya untuk membagi ini. Ya, sisanya 49 itu adalah 7. Sama dengan 1/2 dikali 22. 22 bagi 2 bisa nggak? 22 bagi 2? Ya. Bisa. Berapa? Bisa. 11. Hasilnya? 11. 11. Berarti 1 dikali 11 dikali 7. Maka berapa hasilnya? 1 nggak usah dihitung lah. 11 dikali 77 berapa? 11 dikali 7 atau 11 dikali 7 berapa? 11 dikali 77. Iya. 77. 77 meter. Ngerti. Gampang ya? Gampang, ngerti. Ya. Tidak. Oke, nanti kalau nggak ngerti diputar lagi videonya ya. Kalau nggak ngerti duduk saja di situ. Kita di sini untuk datang belajar. Silakan ditulis. Ya. Sama ditulis. Kalau sudah selesai ditulis, kita akan lanjut ke materi PKN ya. Ya, untuk kelompoknya Bu Eva. Masih soal untuk dikerjakan di rumah. Iya, Pak Tito. Ya, nanti Pak Tito kasih di kelompoknya Pak Tito ya. Pak Tito kirim nanti soalnya. Yes, akhirnya dapat PR. Akhirnya dapat PR. Kobe. Meme, Pak. Kenapa, Kak? Kayak Meme, suka sekali minta PR. Baru pertama kali Ji, gara-gara bosan di rumah terus. Saya lebih banyak Pak, beraktivitas kayak main bola tuh. Daripada Anda mati kena corona, mending Anda kerjakan PR yang tidak ada corona. Iya, ada juga, Pak. Apa kita mau lihat ini? Ada buku. Hebohnya kau biar buku. Sudah selesai ya? Belum. Oh, belum. Nah, silakan diselesaikan. 7 bagi. Ya, kelompoknya Bu Eva silakan boleh makan snack dulu ya mungkin ya. Kali 22/7. Udah. Pak Tito, kenapa tidak boleh makan snack untuk kelompoknya Pak Tito? Ya. Namanya juga belum selesai aja. Pak Tito, Anda belum makan siang Pak Tito, astaga. Nah, biar saya kesan. Tapi saya cuma ngasih. Sama kita uluan. Sama. Punya mie baju karate udah. Yeay. Pakai celananya saja uluan. Siapa tahu bajunya tidak dipakai, pakai celananya saja. Celananya jangan dobel. Malas. Langsung ditarik. Oh, itu 1 kali 11 kali 7. Dah. Hari ini saya masuk karate ke tidak ya? Carara. Ya. Kalau saya tidak masuk, energi kalian berdua Fatih. Kau dengan Fatih. Tiba kalian yang tidak masuk, Pak. Fatih juga tidak masuk.
Kalau hujan itu tidak. Uluan, kalau hujan waktu hari Rabu itu mau ikut karate kah? Enggak. Hah? Enggak. Kalau hari Senin? Senin. Hanya sayangnya tidak karate. Apa? Sayangnya tidak karate. Hari Senin kok tidak karate? Bisa pergi tapi tidak karate. Karena ada lomba katanya kan. Makanya kalau hujan itu pertanda kalau kita tidak boleh pergi. Kalau sekarang ada tidak juga. hujan, kemungkinan besar kita ikut karate. Saya sama Hari ini hari Jumat. Saya tak punya bajunya tanpa apa? Mana bajumu saya lihat? Mana bajumu saya lihat? Tunggu. Mas mati dulu baru. Kamu lihat bajumu, bagus kah tidak? Para TV lagi kepingin dikasih full. Apa? Buruan cepat nih, mana kak? Apa sih, Pak? Tidak. Ini basa-basi. Bentar. Neldan. Kasih tunjuk gambarmu. Kasih luas pikir kok dari jauh suka kasih tunjuk. Sudah selesai? Banyak Apa kali lagi. itu cuma kelihatan lengannya, Jipa? Sudah selesai ya? Astaga. Jauh-jauh, kasih bengkok kameramu. Astaga, saya sampai tidak lihat orang. Ada sabuknya juga, Kak? Kambing. Iya tahu. Siapa tahu? Ya. Ternyata itu tuh dapat Cek. dari situ. Sudah selesai Dapat dari semuanya? langsung. Udah. Dah. Sudah ya. Ada punya kakakku lah. Belum berarti lagi dengarkan kita bicara. Gitu? Cecil dan Cez online. Di materi PKN. Dengaran suaranya Pak Tito ya? Ini dipakai. Dengaran nggak suaranya Pak Tito? Luan, saya mau lihat. Coba aku pakai. Mana kayak ini Luan? Saya cari ke dulu. Oh, ini kau. Nanti di tempat karate kau lihat juga. Pak Tito. Terlalu lama. Makanya bawa HP saja. Tidak sabaran. Jangan dah usah bawa HP kuning ini. Kenapa ini anak juga? Nggak kedengaran ya Telepon suaranya Pak Tito Umi. ya? Kalau tutup. Dadah. Dengaran suaranya Pak Tito? Dengaran. toh. Kedengaran. Yang pakai headset tuli betulan. Tidak bisa dengar. Silakan. Terlalu keras suara Pak Tito kalau lihat. Lafati, kenapa kau tidak pergi ke Sian? Pernah waktu Lawelanda tidak datang. Kakaknya tidak ikut, adanya juga tidak ikut. Teo Bingung. Pinipin, Pak. Teo Pinipin nih. Satu yang tidak pilih, satunya Tidak tidak ikut. botak. Tidak botak, ada rambut. Kita juga. Padahal ada di saya, Pak Tiis. Ya, silakan semuanya di mute dulu ya. Pak Tito akan mulai. Waktu saya ikut jangan lupa. Semuanya menampilkan. Yang seniornya saya ikut. Capek cuitasi. Ya, bisa didengar suara. Capek cuitasi nih. Oh, Ja. Hakim. Apakah? Rennya itu mu Hakim. Enggak. Kenapa? Ada kamu apa? Cek. Tidak. Ih, kenapa ini yang dibilang dari tadi kenapa? Ibu apa ini? Bilang nih. Jaga. Atau Bagi. entok. Tidak pamer Farah. Jangan pamer.
Bisa didengar suaranya Pak Tito ya? Sosisku hilang. Ya, silakan semuanya di-mute dulu. Weh, mute. Baik, kita akan mulai dan semuanya tolong menampilkan videonya ya. Yes, sir. Fatih dimarahi. Hari Rabu sama hari Senin itu anak sakit. Jadi what? Ya. Baik. Siapa itu, weh? Weh. Pakai headset yang tuli. Gambar. Siapa yang coret-coret? Saya pakai laptop. Yang coret-coret nanti yang pakai HP, betulan. HP yang punya izin. Sud. Bisa dicoret-coret ya. Siapa yang pakai HP? Wildan. 2 titik. Pak Tito, Ya. anak dia cerdas cermat. Nanti dong dibagikan. Sombong amat. Ekstrim Pak Tito. Sombongnya udah. Sudah meleleh. Ya, sudah kelihatan ya? Belum, masih loading. Oke, sudah. HDK, hak dan kewajiban. Tidak usah disingkat. Apakah? Serah aku Ya. dong. Kewajiban untuk Anda membaca. Baik. Kali ini Pak Tito akan membawakan materi tentang hak dan kewajiban ya. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya, pelajaran PKN. Silakan antum simak, perhatikan. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Insya Allah 2 pekan depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester ya, UTS ya. Ya, baik. Hak dan kewajiban. Jadi anak-anakku sekalian, apa sih itu hak dan kewajiban? Ada yang tahu nggak? Hak adalah menerima sesuatu yang kita. Hak dan kewajiban. Yang penting kewajiban itu Minggu melakukan. lalu kita belajar tentang apa? Tentang amanah, ya. Tanggung jawab dan amanah. Kali ini kita akan belajar hak dan kewajiban. Ya Allah, dari tadi anak mau bilang bisa. Apa itu hak? Ya, secara umum, ya ini pengertian umum. Hak itu adalah sesuatu yang kemudian dimiliki oleh manusia sejak lahir dan sesuatu yang kemudian diterima oleh manusia yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hak. Jadi hak itu bisa diartikan sebagai punya antum, miliknya antum. Nah, itu hak. Atau sesuatu yang antum harus dapatkan. Ya. Wildan dapatkan hadiah tuh. Nah, itu pengertian hak. Nah, kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian nah, ini dia. Hak seorang anak. Nah, hak seorang anak itu di sini ada 4 macam. Pak Tito berikan contohnya. Yang pertama itu hak ketika dia di rumah, ya, hak anak ketika dia di rumah, ya, hak itu diberikan oleh orang tua dan keluarga. Kemudian hak ketika dia di sekolah, ya, hak yang kemudian diberikan oleh bapak ibu gurunya antum dan juga oleh sekolah, ya. Begitu juga hak ketika di masyarakat, ya, dan hak ketika antum menjadi warga negara. Nah, jadi ada 4.
Nah, anak-anak sekalian, hak itu bisa kita peroleh ya apabila kita telah melaksanakan kewajiban. Nah, ini yang antum harus perhatikan ya. Jangan sampai antum menuntut, saya belum dikasih ini kayak tadi ya. Wildan, dia menuntut, Pak Tito, mana hadiahnya? Kan? Nah, karena Wildan telah mengikuti lomba cerdas cermat, ya wajar kalau dia menuntut, dan karena dia adalah yang juara, ya wajar ya, yaitu menagih haknya. Apa haknya? Nah, haknya adalah hadiah ya. Apa? Dapatkan dosa. Kita ada cerdas cermat dapat dosa. Ya, selanjutnya ya tolong jangan ribut ya. Waktu itu suara ada pantul-pantul. Oh, Ya ada dua, Kak. Sebentar ya, Pak Tito pasang headset dulu. Pantul lagi. Awe. Udah, Me. Wildan ini dia kasih hadiah kalau gitu. Sekarang uluan. Up. Ngecek. Ya. Sudah kedengaran? Ya. Hah? Kedengaran. Mau mantul enggak? Enggak. Ini bagusnya. Ulil. Cek, kedengaran? Kedengaran itu. Kedengaran itu. Mama. Cek, kedengaran? Suaranya Pak Tito? Di rumah. Lanjut ya. Masih memantul enggak? Tidak. Lanjut. Tidak. Nah, yang pertama, hak ketika antum di rumah. Apa Apa saja? Nah, ini ya yang lainnya tolong diam dulu ya. Berarti ini. Ya, Pak Ito jelaskan dulu ya. Silakan antum menyimak saja. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 151 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Nah, artinya antum semua ya itu berhak untuk hidup ya. Nah, kemudian yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dan dengan cara yang ma'ruf. Ya, jadi antum semua ya berhak untuk juga mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya antum. Nah, itu adalah hak antum ketika antum di rumah. Nah, kita cek ya poin-poinnya. Nah, ini biasanya muncul di ujian nasional. Jadi silakan antum perhatikan dengan baik ya. Nah, contoh hak ketika antum di rumah. Yang pertama, mendapatkan pendidikan ya. Ya, jadi orang tuanya antum itu wajib memberikan antum pendidikan ya, tentu dengan pendidikan yang terbaik. Dan hari ini ya orang tuanya antum ya telah menunaikan itu ya. Antum disekolahkan di Insan Tama ya sebagai salah satu sekolah terbaik. Nah, itulah kelak ketika misalnya semuanya sudah wafat ya,
orang tuanya antum akan dimintai pertanggungjawaban dan dia bisa menjawab, wah anak saya disekolahkan di sekolah terbaik, yaitu insan tamah. Nah, kemudian yang kedua, hak untuk hidup. Nah, ini tadi ya dalilnya yang Pak Tito bacakan ya di surat Al-An'am ya. Nah, jadi antum berhak untuk hidup. Makanya kalau ada orang tua yang membunuh anaknya ya, ketika dia masih dalam kandungan biasanya, atau mungkin karena dia takut karena miskin ya, anaknya dibuang atau bahkan sampai dibunuh ya, ada yang dibunuh. Nah, maka dia itu berdosa ya. Bahkan dosanya itu sangat besar. Kenapa? Dia telah membunuh hak anaknya untuk hidup. Nah, ini ya, jadi kelak ya kalau antum sudah menjadi orang tua misalnya, nah, jadi jangan sekali-kali antum berniat atau bahkan punya keinginan untuk membunuh anaknya antum ya. Naudzubillah min zalik ya, jangan sampai ya. Anak itu harus disayangi. Sebagaimana antum hari ini ya, disayangi orang tuanya antum ya. Dicintai orang tuanya antum, dikasih makanan, dikasih tempat yang terbaik dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, kasih sayang ya, ini jelas ya, antum berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Kemudian di sini yang keempat, didengar pendapatnya. Nah, ketika antum berbicara, orang tuanya antum pasti selalu mendengar pendapatnya antum ya. Nah, tetapi anak-anakku sekalian, semua hak ini tadi ya, semua hak ini tadi akan dipenuhi oleh orang tuanya antum apabila antum telah memenuhi kewajiban antum sebagai seorang anak. Nah, nanti kita akan bahas contoh kewajiban apa saja ya bagi antum yang merupakan seorang anak ya. Kemudian kita lanjut. Nah, hak di sekolah. Nah, ini yang antum harus juga perhatikan ya, hak di sekolah ya. Sebentar ya. Oke. Ya, hak di sekolah. Apa saja contohnya? Nah, ini hak di sekolah. Yang pertama, antum mendapatkan pendidikan. Ya, antum mendapatkan pendidikan ya. Kemudian pendidikan yang seperti apa ya? Tentunya pendidikan yang terbaik gitu ya. Kemudian antum yang kedua mendapatkan perlindungan ya kan? Makanya ketika antum di sekolah itu ya, ketika ada yang keluar sekolah, itu antum akan dicari oleh bapak ibu gurunya antum. Kenapa? Karena sekolah ya, bapak ibu gurunya antum itu wajib untuk kemudian melindungi antum. Jangan sampai ketika antum keluar itu nanti antum diapa-apakan sama orang. Atau misalnya antum keluar tiba-tiba karena ada motor, antum ketabrak motor. Nah, ini kan berbahaya. Maka dari itu tugas bapak ibu gurunya antum, tugas dari sekolah itu adalah melindungi antum supaya antum itu tetap dalam keadaan yang baik ya. Kemudian selanjutnya itu adalah hak kasih sayang ya. Tentu ya antum semua berhak untuk kemudian mendapatkan kasih sayang ya dari ibu gurunya antum, bapak gurunya antum, dari teman-temannya antum dan sekolah ya. Nah, begitu juga tadi ya hak tentang perlindungan. Nah, ini Pak Tito juga berhak untuk kemudian melindungi antum ya, meskipun sekarang kondisinya antum di rumah gitu. Nah, tetapi ternyata ketika antum di rumah dan antum dibebaskan untuk membawa HP, biasanya ada yang menyalahgunakan HP. Dia nonton yang tidak ya. Jadi anak-anak sekalian itu nggak boleh ya. Kalau Pak Tito ya mendapatkan antum ya misalnya, atau mendapatkan laporan misalnya siapa gitu ya sedang menonton sesuatu yang tidak baik ya, maka Pak Tito akan telepon orang tuanya antum ya. Pak Tito akan beri peringatan ya untuk antum. Jadi nggak boleh ya anak-anak sekalian apalagi sampai menonton hal-hal yang berbau pornografi ya. Melihat aurat perempuan saja yang misalnya hanya kakinya saja atau rambutnya saja itu nggak boleh
Apalagi sampai antum nonton pornografi yang itu buka-bukaan, ya itu nggak boleh ya. Nah, dilarang ya, perbuatan dosa. Nah, makanya dari itu inilah tugas Bapak Ibu gurunya antum untuk kemudian melindungi antum agar antum semua tidak terjebak ke dalam sesuatu kemaksiatan ya. Jadi jangan antum kira Pak Tito mata-matai kita terus. Pak Tito ini Pak itu selalu ngikuti kita terus gitu kan. Nah, bukan itu, tapi maksud dari guru-gurunya antum itu adalah supaya antum itu mendapat perlindungan ya. Perlindungan dari mana? Dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, kemudian anak-anakku sekalian yang ketiga ya hak antum di masyarakat dan juga di negara. Nah, apa saja? Nah, jadi yang pertama antum berhak untuk dihormati ya sebagai seorang manusia ya antum berhak untuk dihormati karena antum adalah juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, antum mendapat perlindungan ya, perlindungan dari negara, perlindungan dari masyarakat ya. Ya kalau antum telah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, sebagai masyarakat, maka tentu antum akan mendapatkan perlindungan. Kemudian mendapatkan pendidikan ya, mendapatkan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan itu seharusnya kita dapatkan secara gratis ya. Kita dapatkan secara gratis. Tetapi karena hari ini negara kita ya tidak menerapkan peraturan Islam ya, mereka mengingkari gitu. Ya, pendidikan sekarang kita membayar ya, kemudian kesehatan kita membayar ya. Kenapa? Karena negara itu berlepas tangan. Apa itu berlepas tangan? Ya tidak mau menanggung pendidikan dan kesehatan untuk kita. Padahal itu seharusnya adalah tugas negara. Nah, inilah Pak Tito yang harus jelaskan kepada antum bahwa ke depan gitu ya, karena pasti antum lah yang akan menjadi para pemimpin bangsa ini ya. Maka kalau antum ya kelak gitu ya menjadi penguasa ya, menjadi pemerintah ya dalam pemerintahan Islam ya, maka jadikanlah rakyat itu ya, jadikanlah rakyat itu sebagai tuan kita ya, kitalah yang melayani mereka gitu ya. Nah, antum nanti akan melayani Pak Tito ya kalau antum sudah menjadi pejabat nanti kelak ya. Amin. Ya, selanjutnya diberikan kebebasan beribadah ya. Nah, ini kan jadi sekarang kan antum masih bebas ya beribadah ya. Kalau misalnya ke depan ya ternyata ada larangan-larangan orang untuk beribadah, maka ini harus kita protes. Kenapa? Karena kita itu berhak untuk kemudian mendapatkan tempat ya beribadah. Gitu. Kemudian selanjutnya menyampaikan pendapat ya. Nah, kita berhak menyampaikan pendapat asalkan pendapat itu adalah pendapat yang baik ya. Kemudian mengembangkan kemampuan. Nah, mengembangkan kemampuan ini ya, antum berhak misalnya antum ke depan menjadi profesor misalnya ya. Wildan misalnya jadi profesor. Ya. Profesor muslim ya. Nah, dia meneliti. Nah, penelitiannya itu ya dibiayai oleh negara gitu. Kenapa? Karena itu kelak akan bermanfaat ya. Nah, jadi seperti itu ya, seharusnya begitu. Oke, nah itu adalah hak-hak, gitu ya. Itu adalah hak-hak yang antum dapatkan di masyarakat dan juga di negara. Nah sekarang, ya ini anak-anakku sekalian ya, kita tidak boleh menggunakan hak semau kita, karena hak kita itu dibatasi oleh orang lain, hak orang lain, ya. Jadi anak-anak sekalian tidak boleh misalnya antum semena-mena ya, Pak Tito saya ini belum mendapatkan kasih sayang di sekolah misalnya. Harus dong saya dikasih sayangi misalnya. Setiap hari harus diperhatikan dan seterusnya. Ya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena gurunya antum bukan hanya mengurus antum saja, tetapi mengurus teman-temannya antum juga yang lain. Maka ketika antum misalnya sudah disapa gitu kan, yang lain juga disapa ya, semuanya mendapatkan hak kasih sayang dari guru-gurunya antum ya. Insya Allah
Bu Eva, Pak Tito ya, menyayangi antum semua ya. Kalau ada yang merasa belum disayangi, silakan nanti di SMS. Pak Tito, saya merasa belum diperhatikan nih misalnya, gitu kan. Ya, selanjutnya, jadi kita intinya tidak boleh egois ya. Nah, apa itu sih kewajiban? Nah, ini yang paling penting. Apa sih itu kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa penuh tanggung jawab, atau kemarin kita sudah bahas ya soal amanah ya. Kita sudah diberikan tugas misalnya. Nah, kewajiban antum sebagai siswa adalah salah satunya mengerjakan tugas yang kemudian sudah Bapak Ibu gurunya antum kerjakan tugas dengan baik ya, maka itu adalah salah satu kewajiban antum. Nah, itulah kewajiban ya. Nah, di sini Pak Yeto kasih contoh ya macam-macam kewajiban. Nah, di sini ada 4 Pak Yeto berikan contoh. Yang pertama, kewajiban antum sebagai seorang muslim. Nah, apa kewajiban antum sebagai seorang muslim? Nah, kewajiban antum sebagai seorang muslim adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perintah Allah apa? Sholat, ya, menunaikan zakat, kemudian berbuat baik, ya, menghormati orang tua, ya, dan seterusnya, ya. Nah, itu adalah perintah Allah, maka itu laksanakan. Nah, itu kewajiban antum, ya, sebagai seorang muslim. Nah, kalau antum mau minta hak, ya Allah, harusnya saya masuk surga gitu. Padahal saya kan sudah melaksanakan kewajiban saya semuanya gitu kan. Nah, nanti antum bisa gitu ya, minta sama Allah, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga karena saya sudah menunaikan misalnya semua kewajiban saya, melaksanakan semua perintah Allah misalnya kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban sebagai seorang anak gitu kan. Nah, dan di sini juga kewajiban sebagai seorang orang tua. Nah, ini kalau di rumah, ya, kalau di rumah antum dengan orang tuanya antum. Kalau di sekolah berarti antum dengan guru-gurunya antum, ya. Misalnya hari ini waktunya siapa ya? Misalnya waktunya Kesya untuk mencuci baju, misalnya kan, ada jadwal-jadwalnya ya. Nah, jadwalnya Kesya mencuci baju, ya, mencuci baju gitu. Nah, kewajiban antum sebagai seorang anak ya, ketika antum di rumah itu adalah salah satunya menghormati kedua orang tuanya antum, ya, menyayangi adik-adiknya antum, kemudian antum melaksanakan apa yang kemudian orang tuanya antum perintahkan, asalkan perintah itu tidak melanggar aturan Allah, ya. Nah, kemudian selanjutnya kewajiban antum di sekolah. Nah, apa kewajiban antum di sekolah? Contohnya itu adalah antum mengikuti aturan yang kemudian sudah dibuat oleh sekolah. Apa salah satunya? Salah satunya misalnya dulu ya, tidak boleh menggunakan alas kaki ketika keluar teras ya. Nah, itu adalah kewajiban gitu. Kemudian mengikuti HKS ya, antum mengikuti kewajiban. Maka ketika antum mengikuti kewajiban, ketika antum telah melaksanakan kewajiban antum, maka antum akan mendapatkan hadiah atau haknya antum gitu. Nah, kemudian mengerjakan tugas ya. Nah, kalau antum sudah mengerjakan tugas, pastilah antum akan mendapatkan nilai gitu kan. Nah, jadi seperti itu, kewajiban dan hak itu saling berkaitan ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kewajiban sebagai warga negara ya. Kewajiban sebagai warga negara ya, itu kalau dalam negara Islam ya, kewajiban antum itu adalah mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Nah, Pak Tito, sekarang kan negaranya kita negara apa ya? Sudah negara Islam atau belum sih? Indonesia itu sudah negara Islam atau belum sih? Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah belum. Loh, kok belum? Kan banyak orang Islam. Nah, banyak orang Islam itu bukan berarti negaranya kita adalah negara Islam. Kenapa? Karena
yang dimaksud negara Islam itu adalah negara yang menggunakan seluruh peraturan ya dalam negaranya itu adalah peraturan Islam. Hari ini di Indonesia masih ada yang di Indonesia itu masih diperbolehkan tempat-tempat orang melakukan zina ya, masih diperbolehkan orang menjual miras itu, padahal di dalam Islam itu nggak boleh gitu ya. Maka berarti negara kita bukanlah negara Islam. Nah, nanti dalam negara Islam itu kita wajib mengikuti arahan dari pemimpin kita. Kalau hari ini bagaimana Pak Tito? Nah, untuk hari ini ya, karena negara kita juga bukan negara Islam, bagaimana dengan kalau misalnya Pak Jokowi menyuruh kita menggunakan masker misalnya ya? Nah, makanya kita pakai masker. Kenapa? Karena itu adalah satu arahan yang baik. Kalau itu arahan yang baik, maka kita kerjakan. Oke? Tapi kalau bukan arahan yang baik, misalnya, anak-anak, kamu nggak boleh ya menutup aurat, gitu. Nggak boleh pakai jilbab ya, misalnya. Nah, itu ya nggak boleh kita ikuti. Kenapa? Karena itu bukan perintah yang baik. Tapi kalau itu adalah perintah yang baik, misalnya anak-anak rajin ngaji ya, misalnya, wah itu bagus. Oke ya? Oke, itu saja yang Pak Tito bisa sampaikan hari ini untuk materi PKN ya tentang hak dan kewajiban. Kalau antum belum paham atau misalnya ingin mempelajari lagi materi hak dan kewajiban, nanti bisa dilihat di YouTube ya, di YouTube-nya Pak Tito ya. Nanti Pak Tito upload ulang. Oke, itu saja yang Pak Tito bisa sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati antum. Dan juga Pak Tito mengucapkan terima kasih banyak kepada antum semua yang hari ini sudah mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pak Tito mengingatkan insya Allah 2 minggu depan antum akan melaksanakan ujian tengah semester ya, UTS. Jadi siap-siap ya antum belajar semuanya ya. Matematika, PKN, IPA, Bahasa Indonesia, dan seterusnya. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini sebelum Pak Tito tutup? Baik ya, kalau tidak ada, Pak Tito akhiri ya dengan ucapan kita tutup ya dengan doa mengakhiri perbuatan baik. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ordernya Hakim Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah Hakim lagi di lobi. Hakim lagi di lobi. Di lobi Free Fire. Hakim di lobi karena anak tembak. Tidak bermuda.